Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita semua sedang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Bagi kita yang tinggal di kota pariwisata seperti Jogja ini, maka kita melihat bahwa kota kita ini penuh sesak dengan wisatawan. Waspada, hati-hati, dan tetap patuhlah pada aturan protokol kesehatan. 6M harus kita jalankan supaya kita menjadi pemutus mata rantai penularan COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tentu mengenal sebuah benda yang kita sebut dengan nama sapu tangan. Sebelum zaman tisu, sapu tangan itu dekat dengan kita akan membawanya kemana saja. Tetapi apakah benda ini tepat disebut dengan sapu tangan? Karena benda ini gunanya bukan hanya untuk tangan, tetapi kita juga seringkali memakai sapu tangan untuk membersihkan wajah. Bahkan juga untuk membersihkan bagian tubuh kita yang lain. Beda dengan hand sanitizer ya. Ketika pandemi COVID ini terjadi, maka hand sanitizer ini booming sekali. Kita kemana saja pasti akan membawa hand sanitizer. Tetapi fungsi hand sanitizer hanyalah untuk tangan, bukan? Kita tidak mungkin menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan wajah. Apalagi ibu-ibu yang bermake up, tidak mungkin make upnya dibersihkan dengan hand sanitizer ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin akan berkata, apa arti sebuah nama? Sapu tangan itu hanya nama, makin luas fungsinya, bukankah makin baik? Bagaimana dengan hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan hanya sebuah sebutan ataukah sebuah peran? Bagaimana apabila seorang hamba Tuhan memainkan multi peran? Ya hamba, ya Tuan, ya hamba, ya Nyonya. Ketika Maria memutuskan memberi diri sebagai hamba Tuhan, Maria tidak hadir sebagai seorang yang multi peran. Dia memilih untuk menjalankan perannya sebagai hamba yang patuh pada alur Tuhan. Peranan sebagai hamba Tuhan secara teori sangat indah, tetapi berat saat dilakukan. Maria harus mengikuti alur Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang seolah menjadi haknya. Maria tidak dapat memilih di mana dia akan melahirkan bayinya. Maria tidak dapat memilih nama bayi itu. Bahkan Maria tidak dapat melakukan penyambutan bagi bayi Yesus seperti yang lazim dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, bayi laki-laki Yahudi kelahirannya akan disambut oleh pemusik lokal yang akan bermain musik dan bernyanyi untuk bayi tersebut. Tetapi bagaimanakah Allah? Maria melakukan peranannya sebagai hamba Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan ketika Maria menghamba kepadanya? Salah satu yang dilakukan oleh Tuhan adalah menghadirkan bala tentara sorgawi sebagai pengganti pemusik lokal untuk menyambut kelahiran bayi Yesus, sehingga bayi Yesus juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dialami oleh bayi-bayi laki-laki Yahudi yang lain. Ketika mengabdi sebagai hamba Tuhan, Maria menemukan begitu banyak perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Karena itu, Lukas pasal 2 ayat 19 berkata, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak salah mengambil peran sebagai hamba Tuhan, karena di sanalah dia belajar banyak mengenali Tuhan yang dia sembah, mengenali Tuhan kepada siapa dia menghamba. Melalui Maria, kita belajar apapun profesi kita, peranan kita yang sesungguhnya adalah hamba Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dan mengikuti alur Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dan sama seperti Maria, maka kita juga akan menemukan saat kita menghamba kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Amin.